Kalau kamu pikir ini cuma film horor tentang setan di penjara, kamu bakal salah besar. Karena yang paling menyeramkan di film ini bukan hantunya, tapi manusia di dalamnya. Dan cara film ini ngomongin itu kadang bikin kamu ketawa, kadang bikin kamu gak nyaman, dan kadang bikin kamu mikir, ini sebenarnya lagi nonton film atau lagi lihat realita yang disindir habis-habisan. Semuanya, balik lagi di Cine ID. Hari ini kita bakal ngebahas film Indonesia terbaru 2026 yang lagi ramai banget diperbincangkan, yaitu Ghost in the Shell, karya terbaru dari Joko Anwar. Nama Joko Anwar sendiri sudah lama dikenal sebagai salah satu sutradara paling konsisten di Indonesia dalam membangun atmosfer dan cerita yang kuat. Dari horor serius sampai thriller psikologis, dia punya gaya khas yang sulit untuk ditiru. Tapi di film kali ini, dia melakukan sesuatu yang agak keluar jalur. Dia nggak hanya bermain di horor, tapi juga memasukkan komedi, satir sosial, dan kritik politik yang sangat jelas terasa dari awal sampai akhir. Hasilnya adalah film yang unik, berantakan dalam arti tertentu, tapi justru menarik untuk dibahas panjang lebar. Cerita film ini berlatar di sebuah penjara bernama Lapas Labuan, tempat di mana berbagai macam narapidana hidup dalam satu sistem yang sudah punya struktur kekuasaan sendiri. Di dalam penjara ini, ada kelompok-kelompok yang saling bersaing, ada yang menguasai, ada yang bertahan, dan ada yang hanya mencoba tetap hidup sampai hari esok. Kita diperkenalkan ke banyak karakter dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada pemimpin kelompok yang karismatik, ada mantan intelektual, ada penjahat jalanan, ada penipu, bahkan ada sosok-sosok yang terlihat seperti nggak bisa ditebak niatnya. Situasi mulai berubah ketika seorang tahanan baru bernama Dimas masuk ke Blok C. Dia adalah seorang jurnalis yang dituduh membunuh atasannya sendiri. Sejak dia datang, suasana di dalam penjara mulai berubah secara perlahan. Satu persatu narapidana mulai meninggal dengan cara yang nggak masuk akal. Bukan kematian biasa, tapi kematian yang brutal, aneh, dan seolah punya pola tertentu. Yang awalnya dianggap konflik antar manusia, perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih nggak bisa dijelaskan secara logika. Dan di titik inilah semua orang mulai sadar ada sesuatu yang ikut masuk ke penjara ini bersama Dimas. Sesuatu yang nggak terlihat, tapi punya aturan sendiri dalam memilih korban. Salah satu hal paling menarik di film ini adalah pendekatan horornya. Film ini nggak terlalu bergantung pada nggak ada momen murahan yang hanya dibuat untuk mengejutkan penonton sesaat. Sebaliknya, ketakutan dibangun lewat atmosfer, suara, ruang sempit, dan ketidakpastian. Kita nggak selalu diperlihatkan sosok yang mengerikan secara langsung. Justru, ketidakhadiran wujud itulah yang membuatnya lebih menekan. Dan saat kematian terjadi, film ini nggak cuma menampilkannya sebagai kekerasan, tapi sebagai sesuatu yang punya ritme dan estetika tertentu. Ini yang membuatnya berbeda. Kamu nggak hanya merasa takut, tapi juga merasa nggak nyaman dalam cara yang sulit dijelaskan. Hal yang membuat film ini menarik adalah bagaimana komedinya bekerja. Nggak ada karakter yang sengaja dibuat jadi badut utama. Nggak ada momen slapstick yang dipaksakan. Komedi justru muncul dari reaksi manusia terhadap situasi yang nggak masuk akal. Bayangkan kamu berada di situasi di mana orang-orang mulai mati dengan cara aneh, tapi kamu nggak tahu siapa pelakunya. Setiap orang mulai curiga, mulai panik, dan mulai berubah. Disitulah komedi muncul. Dari kepanikan, dari kesalahpahaman, juga dari perubahan karakter yang terlalu cepat. Ada yang tadinya sok kuat tiba-tiba jadi religius, ada yang rasional jadi paranoid, ada yang tenang jadi meledak-ledak, dan semuanya terasa natural, bukan dibuat-buat. Kalau kamu merasa film ini seperti curhat, itu bukan kebetulan. Film ini jelas sekali punya muatan kritik sosial dan politik yang kuat, tapi nggak disampaikan dalam bentuk ceramah. Semua kritik itu diselipkan dalam dialog, situasi, dan absurditas cerita. Yang menarik, film ini nggak memilih satu sisi untuk dibela, namun lebih seperti menunjukkan kekacauan sistem dari berbagai arah, lalu membiarkan penonton menarik kesimpulan sendiri. Penjara di sini bisa dibaca sebagai metafora sistem sosial yang lebih besar. Para napi bukan hanya narapidana,
tapi representasi berbagai lapisan masyarakat. Dan entitas yang muncul dalam cerita bisa diartikan sebagai simbol dari penghakiman yang nggak bisa dijelaskan secara logis, seperti sistem yang sudah terlalu rusak sampai nggak bisa lagi dipahami dengan cara normal. Dari sisi teknis, film ini sangat solid. Visualnya punya identitas yang jelas, warna, pencahayaan, dan tekstur gambar semuanya terasa konsisten. Ada kesan gritty tapi tetap artistik. Penggunaan kamera juga menarik, kadang statis yang membangun ketegangan, kadang bergerak mengikuti karakter untuk memberi rasa chaos. Beberapa adegan dibuat sangat terkomposisi, bahkan ketika isinya kekerasan. Ini membuat pengalaman menonton jadi unik, karena kamu melihat sesuatu yang mengganggu tapi dikemas dengan cara yang indah secara visual. Film ini punya banyak karakter, dan ini menjadi salah satu kekuatan sekaligus tantangan. Di satu sisi, keberagaman karakter membuat dunia terasa hidup. Setiap karakter punya latar belakang, cara bicara, dan cara bereaksi yang berbeda. Interaksi mereka menjadi sumber dinamika yang kuat, terutama dalam adegan-adegan kelompok. Tapi di sisi lain, karena terlalu banyak karakter, gak semuanya mendapat ruang yang cukup untuk berkembang. Ada beberapa yang terasa menarik tapi kurang dieksplor lebih jauh. Masalah utama film ini ada pada perubahan tone yang cukup drastis. Di awal, film terasa serius, gelap, dan penuh misteri. Tapi seiring jalan waktu, berubah menjadi lebih absurd dan gak terduga. Bagi setiap penonton, perubahan ini bisa terasa mengganggu karena seperti kehilangan arah tonal. Selain itu, beberapa elemen cerita gak dijelaskan secara mendalam. Ada konsep yang menarik, tapi dibiarkan menggantung tanpa eksplorasi penuh. Dan seperti beberapa film Joko Anwar sebelumnya, bagian ending terasa agak terburu-buru. Ide yang diangkat sebenarnya menarik secara konsep, tapi eksekusinya nggak memberikan dampak emosional yang maksimal. Ghost in the Shell adalah film yang berani, liar, dan gak takut untuk terlihat aneh. Ini bukan film yang rapih, bahkan bisa dibilang cukup berantakan di beberapa bagian. Tapi justru di situ letak daya tariknya. Film ini mencoba mencampur banyak hal sekaligus, horor, komedi, satir, dan kritik sosial. Hasilnya gak selalu sempurna, tapi sangat menarik untuk ditonton dan dibahas. Kalau kamu mencari film horor yang berbeda dari biasanya, ini salah satu yang wajib kamu coba. Rating dari Cine ID untuk film ini adalah 8/10. Film yang gak sempurna, tapi sangat berani, menghibur, dan punya identitas yang kuat. Sekarang, giliran kamu. Menurut kamu, Ghost in the Shell ini lebih ke horor, komedi, atau satir? Atau justru campuran yang sulit dikotak-kotakan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya, karena setiap perspektif bisa menarik untuk dibahas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke Cine ID supaya kamu gak ketinggalan review film lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!